Oke, selamat sore teman-teman semua. Pada hari ini seperti biasa kita adakan webinar kembali. Webinar rutin yang kita lakukan setiap hari dan ini udah masuk ke webinar keempat yang kita lakukan mulai dari sebelum Lebaran kemarin sampai hari ini kita lakukan secara konsisten dan topik kita pada hari ini adalah mengenai money management dan juga akan kita combine dengan analisa teknikal yaitu support dan resisten. Oke, saya tampilkan dulu materi penting yang kita akan sharingkan pada hari ini. Jadi hari ini kita nggak ngajar, kita akan lebih sharing ke teman-teman mengenai tradingan kita ya sejauh ini seperti apa. Kalau misalkan ada kekeliruan atau mungkin kita ada permasalahan trading di kemarin-kemarin kita bisa sharingkan di webinar yang akan kita lakukan setiap hari. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya ada partner lagi, teman-teman yang baru lagi. Jadi setiap hari kita usahakan ada partner yang baru yang temenin saya untuk webinar pada sore hari ataupun malam hari. Oke, jadi di sebelah kiri saya ada siapa? Tolong diperkenalkan namanya. Halo, perkenalkan nama saya Ismi Mutmainah. Oke, ada Ismi Mutmainah dan Perkenalkan nama saya Novi Dwi Lestari. orang kelas orang itu dikasih besar. Perkenalkan nama saya Novi Dwi Lestari. Oke, ada Novi. Jadi hari ini saya ditemanin sama Ismi dan Novi. Ya, kebetulan pada hari ini Ibu Melinya lagi di daerah, ya masih ada di Kalimantan. Jadi belum bisa hadir untuk mengikuti webinar secara langsung dengan saya pada hari ini. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk teman-teman semua. Udah 13 orang, udah 14 orang yang udah ikut di webinar kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti silakan teman-teman chat saja di kolom chatnya, di situ ada teman-teman apa yang ingin ditanyakan, nanti akan kita usahakan setahu kita akan kita jawab ya. Oke, mungkin yang pertama dulu yang akan kita bahas ya mengenai support resisten gitu. Mungkin teman-teman yang masuk di grup Telegram Trading Like a Pro sering lihat ya postingan yang saya kirim setiap hari mengenai support dan resisten. Cuman mungkin ada beberapa juga yang udah tahu, ada juga mungkin beberapa yang belum tahu, seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin hari ini kita akan lebih evaluasi lagi apakah teman-teman udah paham benar dengan yang kita share ya setiap hari itu seperti apa. Nah, jadi temanya yang saya angkat di sini adalah support resisten. Ini sebenarnya adalah untuk teman-teman yang punya banyak waktu dalam berkegiatan ya, nggak sempat banyak waktu untuk melihat trading, ada kegiatan di luar sana, jadi mau tidak mau teman-teman bisa menggunakan support dan resisten dalam melakukan transaksi. Nah, oke, lanjut ya. Oke, jadi simpelnya, sederhananya untuk Ismi ya, untuk Novi juga, mungkin Novi udah tahu ya, Ismi juga udah tahu mengenai support resisten. Kalau untuk di area support dan resisten ini kita anggap sebagai area pembalikan ya, atau kita sebut reversal. Jadi kalau misalkan areanya udah masuk ke area support, berarti adalah kita meyakini di area-area tertentu ada kemungkinan potensi untuk berbalik arah. Jadi dia berbalik arah akan mengarah ke atas, ya, atau kita sebut sebagai area support. Kalau untuk bahasa yang saya pakai biasanya untuk sederhananya area support adalah harga yang murah, ya ideal untuk beli. Dan juga kalau masuk di area resisten adalah area yang cukup mahal ya bagi saya. Bahasanya seperti itu ya, sederhananya bahasa pasarnya seperti itu. Dan ketika udah masuk area resisten adalah area-area untuk kita mengambil posisi selling ya. Oke. Nah. Oke. Bentar ya, sorry ya saya mute dulu beberapa teman-teman ya. Nanti untuk ada teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa ajukan chat atau mungkin nanti saya akan persilakan ngomong ya. Jadi sabar dulu. Nanti kalau teman-teman mau chat silakan chat aja, pertanyaannya dibawa. Sambil kita lanjut ya materinya kita. Oke, sederhananya untuk area support dan resisten gambarnya seperti ini. Ya, ketika harganya akan bergerak naik, memang kalau misalkan marketnya mau naik ini Nov ya sama Ismi, nggak mungkin marketnya tiba-tiba lompat drastis, tiba-tiba lompat kencang gitu ya. Kemungkinan besar ada yang namanya koreksi. Nah, pemanfaatan koreksi itulah yang kita sebut ada yang memang beberapa titik disebut area support. Disitulah kita ambil posisi pembelian.
ya. Dan juga kalau misalkan harganya udah naik, kita yakini ada beberapa titik yang kita sebut sebagai resisten yang akan berbalik dulu, turun dulu sebentar untuk melakukan koreksi, kemudian naik lebih kencang. Dan itu adalah area resisten, ya. Jadi area resisten itu kita pakai untuk memanfaatkan trading jangka pendek, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita lebih cepat aja ya. Jadi kalau untuk teman-teman ingin menggunakan support dan resisten itu sebenarnya ada banyak cara ya. Untuk Ismi sama Novi juga ada 3 cara sebenarnya untuk kita menggunakan support resisten. Yang pertama teman-teman bisa pakai yang namanya rumus ya. Rumus ini disebut dengan yang namanya rumus pivot ya. Dan yang kedua itu kita bisa menggunakan tarik-tarik garis. Ya, kemarin soalnya ada banyak juga teman-teman yang tanya, Pak, kalau misalkan saya mau narik-narik garis bisa nggak? Boleh gitu ya. Untuk menentukan area support dan resisten itu bisa menggunakan tarik-tarik garis. Gitu. Dan yang ketiga ya, teman-teman juga bisa menggunakan menarik garis secara histori dari harga belakang seperti ini. Ini kita yakinkan harganya berbalik dan ini adalah area resisten, itu juga boleh. Ya, cuman untuk hari ini yang akan kita bahas ya Nov sama Ismi akan lebih bahas mengenai penggunaan pivot. Ya, jadi kita pakai rumus untuk menentukan support resisten. Jadi kita menentukan support 1, support 2, resisten 1, resisten 2 dan seterusnya. Oke. 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 Oke, tapi sebelum kita lanjut ya untuk teman-teman semua, teman-teman webinar kita pada hari ini yang ingin ada pertanyaan silakan tanya aja, atau mungkin dari Ismi atau Novi ada pertanyaan, kayaknya mereka dari tadi sudah siapkan pertanyaan nih. Ya siapa tahu pertanyaannya mereka ini sama seperti pertanyaan teman-teman ya. Silakan. Siapa dulu? Dari Ismi atau dari Novi? Kalau pertanyaanku kan ini super resisten ada super 1, 2, 3, resisten 1, 2, 3. Misalnya nih Pak, harga sudah menyentuh posisi di mana kita mengambil posisi, apakah sudah menyentuh resisten 1, 2 atau 3 atau pada saat super 1, 2 atau 3. Kan biasa itu menyentuh ke super 1 dulu. Bisa nih ambil di situ posisi atau belum? Oke. Jadi kita ada kekhawatiran jangan sampai kalau sudah beli di support 1 ya nanti marketnya kalau turun gimana Pak gitu ya. Betul. Oke, untuk teman-teman yang mungkin sama tahu sama pertanyaannya, halo Pak C gitu ya. Pak C belakang nih lagi. Oke. Ini mungkin teman-teman kita mau bahas dulu ya sebelum kita masuk ke money management-nya. Oke, bentar ya. Oke. Sebelum masuk ke money management-nya, kita bahas dulu teknik menggunakan support dan resisten. Soalnya kemarin juga ada banyak yang kita jelaskan support resisten, tapi ada juga yang mungkin kurang nangkap ya, atau mungkin cara pemahamannya berbeda gitu. Nah ini adalah versi saya biasanya memandang support resisten seperti apa. Misalkan ya, ini adalah area support ya, ini support 1, ini support 2, ini adalah support 3. Kurang lebih seperti ini ya. Apakah kita belinya di sini Pak, ataukah di sini, atau di sini? Gimana kalau misalkan saya beli di sini, terus nanti harganya akan ke sini? Nah ini, ya, ini adalah pertanyaan yang simple ya, cuman untuk menjawabnya butuh kata-kata yang tepat mungkin ya. Oke, jadi dalam support resisten ini pemahaman saya bahwa support itu adalah angka atau area yang tergolong murah. Ya, ini bisa dipakai dalam harian, bisa dipakai dalam mingguan, bisa dipakai dalam hitungan per jam. Ya, cuman yang paling normal yang kita pakai adalah dalam bentuk harian atau tersebut yang daily. Oke. Jadi kalau misalkan support 1 ini kita anggaplah ini harga murah. Ya. Harga support 2 ini kita masuk area cukup murah. Sorry, lebih murah aja deh bahasanya. Nah, kita dulu. Ini adalah lebih murah. Sampai jelek. Tapi kalau saya lihat reselan orangnya bagus sih. Ya. Terus di support 3 ini sangat murah. Ya. Dan
jika masuk di support 4, ini harganya terlalu murah. Tuh, saya susah nih. Oke. Oke, ya. Jadi bahasa pasarnya ya, bahasa sederhananya, kalau misalkan kita melihat suatu barang yang dimana kondisi harganya murah, ya kita nggak tahu nih apakah bisa jadi lebih murah ataukah bisa jadi sangat murah ya. Yang penting kita ada patokan yang dimana misalkan Ismi lihat ini kalau barangnya murah ya oke kita beli ya. Cuman ini nanti bisa diporsir. Jadi misalkan Anda beli di support 1 sedikit ya 0,1 misalkan. Nanti ketika misalkan antisipasi, jangan-jangan ya, kan kita nggak tahu nih masa depan apakah bisa sampai di sini atau bisa turun lebih ke support 3-nya ya kita nggak tahu. Ya, cuman kalau misalkan harganya turun sampai di support 2, ini kita sebut sebagai area risk. Nanti akan kita bahas juga mengenai risk manajemennya seperti gimana. Ya, di sini Anda teman-teman bisa lakukan transaksi pembelian kembali. Ya, bisa transaksi 0,1 atau kalau misalkan Anda ada cukup margin 0,2. Seperti itu. Begitupun kalau misalkan harganya makin murah ya makin borong lah gitu ya teman-teman ya. Selama kita lihat ini adalah produknya bagus, fundamentalnya juga masih bagus, apalagi kalau untuk emas ya. Oke, silakan kita beli banyak-banyak lah, apalagi kalau misalkan udah masuk sampai di support yang tergolong sangat rendah. Seperti itu. Jadi untuk antisipasinya apakah kalau misalkan kita beli di support 1 ya oke gitu. Cuman kalau misalkan Anda memiliki margin yang sangat terbatas atau mungkin memiliki floating yang cukup besar sehingga margin Anda, equity Anda berkurang cukup besar ya, saya sarankan untuk hati-hati atau standby aja di support 2. Ya. Meskipun tingkat untuk sampai ke situ itu mungkin tidak terlalu besar dibandingkan dengan support 1. Seperti itu. Ya. Oke. Aman ya? Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk pemahaman support 1 yang kita sering bagikan juga di grup Telegram ya untuk teman-teman juga. Selanjutnya mungkin dari Novi, ada mungkin ditanyakan, Nov? Silakan. Pak, saya lihat tadi penjelasan Pak itu mungkin kalau support 1 buy, support 2 itu bisa lagi. Ya. Mungkin kayak lebih ke averaging. Ya betul, lagi. Lalu terus kan apa ya namanya, dana kan nggak sama semua ya, ketahanan dananya. Jadi kapan sih kami harus cut loss dan kapan kami harus averaging? Dari entah itu dari marginnya atau mungkin dari peluangnya. Good. Ya, jadi ini langsung ke money management sih sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi yang ditanyakan sama Novi tadi ke saya, kalau misalkan saya menggunakan averaging, itu gimana sih cara untuk membatasi risiko? Apakah kita harus cut loss atau seperti apa ya? Oke, jadi ini udah masuk ke risk management. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kita langsung masuk aja ke materi ya, supaya langsung aja. Jadi seperti yang teman-teman tahu, dalam melakukan trading, teman-teman memiliki banyak opsi ya, yang teman-teman bisa lakukan ketika posisi yang Anda ambil itu tidak searah atau tidak seperti yang Anda harapkan. Ya, misalkan Anda beli di sini ya, Anda beli ketika harga turun, yang kita harapkan kan harganya naik nih. Yang terjadi kalau misalkan harga nggak sesuai dengan arah naik, ini namanya adalah resiko. Nah, ada banyak pilihan yang Anda bisa lakukan dalam trading ketika terjadi risiko. Oke, jadi kita akan bahas ini namanya adalah risk management. Oke, yang ini menarik nih ya. Jadi nggak cuma profit yang kita bahas, tapi yang sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kalau terjadi resiko. Ya. Nah, ketika terjadi resiko, ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan. Nah, jadi yang pertama Anda bisa melakukan yang namanya hold. Ya, jadi kalau hold ini Anda tahan aja. Ya, jadi kita tahan harga berapapun kita yakini ini akan kembali lagi. Oke. Yang kedua, itu kita lakukan yang namanya cut loss. Ya. Jadi penggunaan cut loss ini kita udah ukur. Kalau misalkan turun sampai mungkin 5 poin, oke, mau tidak mau saya out. Berarti saya udah batasi resiko saya, kerugian saya 5 poin udah selesai. Nanti lagi di transaksi berikutnya, saya akan transaksi kemudian untuk ganti kerugian saya yang ini. Ya, itu adalah penggunaan yang namanya cut loss. Oke. Lalu transaksi ketiga, opsi yang teman-teman bisa lakukan adalah menggunakan namanya averaging.
Ya. Averaging ini itu mereka adalah orang yang nggak suka yang namanya lepas rugi. Bahasanya itu sayang-sayang uangnya dilepas cuma-cuma. Oke, mending lebih baik kalau misalkan harganya udah turun, terjadi resiko, kita beli lagi. Toh harganya murah. Ya, jadi kalau penggunaan averaging ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa ketika harga turun, itu adalah kondisi market yang murah. Itu adalah sebuah peluang untuk mereka bisa beli lebih banyak lagi. Oke, nah jadi ini namanya averaging yang tadi sempat tanyakan sama Novi. Dan yang terakhir, Anda bisa menggunakan namanya switching. Nah, jadi switching ini kurang lebih pergabungan antara cut loss, jadi kita cut ketika terjadi resiko, kemudian kita ambil posisi yang sebaliknya. Ya, misalkan harganya turun nih seperti ini, kita beli. Ternyata nggak naik, marketnya malah turun. Oke, yang terjadi adalah kita cut loss, buy-nya kita, oke, dan kemudian kita ambil sell. Dan ini rata-rata untuk penggunaan switching adalah teman-teman yang menganut yang namanya trading by trend. Oke. Dan masing-masing ini ada memiliki resiko juga masing-masing gitu ya. Jadi nggak semua ini bisa profit ya, bisa paling bagus, nggak ada yang paling bagus, semuanya nggak ada yang paling jelek, nggak ada yang paling bagus, semuanya ini sama ya. Jadi tergantung dari karakter orang. Oke, jadi kalau misalkan Anda hold, Anda cut loss atau averaging ataupun switching, ini adalah pilihan money management ini adalah pilihan risk management yang Anda gunakan. Nanti kita akan bahas nih satu-satu. Ada satu yang kurang nih Pak. Blocking ada nggak? Ah nih. Ya, kuncian. Oke, kembali lagi saya ingatkan untuk teman-teman, beberapa kali ya saya sampaikan untuk teman-teman, jangan sampai Anda kunci posisi Anda. Oke, lebih baik Anda cut, lalu entry kembali di harga berapapun yang Anda harapkan, dibandingkan Anda melakukan locking. Ya, karena ketika Anda melakukan locking atau kuncian, artinya Anda melakukan transaksi yang salah ya, atau harga yang keliru. Oke, wait sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, jadi locking ini kita nggak persilahkan ya untuk teman-teman jangan sampai di locking posisinya, karena kalau untuk Anda sudah locking ya, artinya Anda akan seperti bahasanya terkunci ya. Syukur kalau misalkan Anda bisa buka kembali ya. Jangan sampai Anda ketika udah kunci, kuncinya hilang. Nah, itu yang sering terjadi ya teman-teman. Jadi ujung-ujungnya Anda beli di atas, sell-nya di paling bawah. Untuk lepasnya gimana Pak? Lah susah juga nih. Ya, untuk lepasnya itu susah. Oke, makanya kenapa saya bilang ke teman-teman, lebih baik Anda pilih mungkin cut loss atau mungkin Anda switch sekaligus. Oke, jadi ada 4 yang kita rekomendasikan. Locking ini kita tidak sarankan ya. Kalau hedging boleh. Ya, kalau hedging itu untuk teman-teman ya, ini sama seperti kuncian, tapi dengan kondisi profit. Contoh ya, kasih gambaran seperti ini. Ini masih mungkin agak bingung ya. Oke, cara sebenarnya kuncian yang benar atau kita sebut sebagai hedging ya, atau lindung nilai itu seperti ini. Misalkan ya, Novi harga turun nih seperti ini. Novi beli, buy. Oke, kemudian harga naik. Oke, kemudian harganya kita yakini kayaknya ini mau turun deh sampai di sini. Oke, kita sell di sini tanpa membuang posisi yang ini. Jadi ini sudah sell di atas dengan posisi yang kebuka, dengan buy di bawah, dengan posisi yang kedua, ini namanya hedging. Oke, ini baru adalah kuncian yang benar. Ya, kalau misalkan Anda buy di atas, terus sell-nya di bawah ya, nah ini namanya kuncian. Kebalik ya, bingung tuh. Dan itu rata-rata paling banyak dilakukan sama teman-teman trader, apalagi trader pemula. Seperti itu. Oke ya, jelas ya sampai sejauh ini. Nah, pertanyaan tadi sama Novi ya, saya kembalikan di pertanyaannya Novi, gimana kalau misalkan averaging, apakah kita cut terus atau seperti apa ya? Jadi kalau teman-teman udah menganut satu risk management, saya sarankan pilih satu aja. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman udah averaging, ya udah berarti teman-teman averaging. Yang harus Anda perhatikan adalah bicara soal modal atau ketahanan dana. Ya. Kuncinya untuk averaging adalah jangan open posisi lot yang banyak di awal. Ya, apalagi kalau untuk masuk di support 1. Nanti ini kita akan combine ya. Jadi kalau misalkan udah masuk ke support 1,
Anda bisa pakai lot yang paling terkecil dulu. Ibaratnya kita coba-coba dulu nih masuk. Ya, nanti kalau misalkan terjadi resiko, masuk ke support 2 baru kita bisa entry yang lebih besar lagi. Ya, tergantung dari modalnya berapa. Mungkin mau misalkan 0,5 boleh ya, tergantung modalnya kalau cukup ya. Nanti masuk ke support 3 gimana Pak? Ya udah kita siapkan. Yang selalu kita harus perhatikan adalah kita selalu standby, usahakan ya untuk penggunaan averaging, kita usahakan untuk penggunaan support resisten, usahakan ini sampai di support 4 ataupun sampai di resisten 4. Nah, itu yang paling terjauh. Ya, jadi usahakan margin levelnya Anda itu cukup sampai di area support 4 ataupun support di resisten 4 ya di sini. Oke ya. Itu untuk averaging. Dan untuk kalau cut loss ya berarti Anda harus ukur berapa resiko yang teman-teman mau siap tanggung ya, bukan mau harapkan gitu. Kita nggak pernah harapkan rugi gitu ya, tapi harus kita siapkan. Jadi kalau misalkan terjadi resiko, daripada saya ruginya 50 poin, ya 500 juta, lebih baik saya cut aja 5 juta. Seperti itu. Nanti saya bisa lebih gampang untuk recovery yang 5 juta daripada recovery yang 500 juta. Ya, itu agak lama dan pusing gitu ya. Jadi ini harus dipikirkan memang di awal mengenai risk dan money manajemennya. Oke. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Oke, dari Kak Mas ya. Ada satu dulu nih. Oke, silakan dibaca. Ismi mungkin dari Pak Dimas. Harga high tahun ini 2070, perkiraan harga low untuk tahun ini berapa coach? Dengan melihat harga gold tiap tahun berangsur-angsur naik. Oke, jadi dari pertanyaannya Pak Dimas ya. High tahun ini 2070, perkiraan harga low untuk tahun ini berapa? Oke, jadi ini udah masuk ke long term, jangka panjang. Dan ini biasanya untuk teman-teman yang kebanyakan sih posisinya ketinggalan. Mudah-mudahan nggak ketinggalan ya. Karena yang mau tanya seperti ini jangka panjang itu pasti ada posisi mungkin buy-nya di atas dan mungkin kemungkinan ada sell-nya di bawah ya. Jadi oke, tapi kita coba aja ya ke Om Dimas nih. Oke, bentar ya. Oke, jadi kita coba lihat di market. Ini adalah market gold ya. Kita tahu ya, ini saya buka jangka panjang, tapi kalau kita mau jangka panjang, kita bisa pakai daily ataupun weekly. Kita pakai time frame daily dulu. Ya. Dan kalau misalkan kita lihat dalam pergerakan harga ya memang di tahun ini, tepatnya di bulan Maret kemarin, itu marketnya ya kurang lebih naik sampai di kisaran 2070-an. Ya. Dan sampai hari ini pun ini kalau misalkan kita hitung ya kurang lebih ini udah market emas udah diskon. Ya udah turun koreksi dalam ya, cukup dalam ya, dan ini mendekati harga termurah pada tahun ini ya. Jadi untuk harga terendah pada tahun ini saya kasih lihat grafiknya dulu ya supaya teman-teman lihat. Ujung atasnya ini itu di kurang lebih di area ini ya, 2070-an. Dan harga terendahnya untuk di tahun ini di 2022 ini kurang lebih di area ini. Ya. 1779. Ya, jadi kalau misalkan tanya patokan kemungkinan harga turun sampai di area berapa ya kemungkinan kita ambil patokan dulu terdekat untuk harga termurah emas pada tahun ini itu adalah di area 1779. Ya, jadi bisa ambil patokan itu untuk Pak Dimas ya. Jadi bisa untuk area pembelian di area 1779 jangka panjang boleh. Ya. Kalaupun harga turun gimana Pak? Ya berarti kita bisa siapkan untuk money manajemennya sampai di bawah, setidaknya Anda tidak melakukan pembelian di harga 2070. Nah, itu. Ya. Ya, jadi opsi yang kita sarankan ya untuk teman-teman ingin melakukan transaksi pembelian harga termurah pada tahun 2022 yaitu adalah di area 1779. Nah, jadi kalaupun turun teman-teman nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu pusing atau panik ya. Setidaknya teman-teman tidak buy di ujung atas. Ya. Nah, itu aja ya. Jadi lagi ya itu lagi ya untuk Om Dimas ya. Dengan melihat gold tiap tahun berangsur-angsur naik. Oke. Ya, jadi Om Dimas juga sempat analisa ya bahwa beberapa tahun ini market emas terus naik terus ya. Memang
untuk di market gold kita tahu bahwa market emas ini berpengaruh dengan yang namanya geopolitik ya, dan juga pengaruh dari dunia ya. Khususnya untuk di tahun 2020 itu kalau teman-teman lihat ya, 2020 adalah awal di mana market itu mulai bergerak naik cukup tinggi ya. 2019, 2020, dan ini adalah fase yang dimana ada yang namanya COVID ya, ada yang namanya perang dagang waktu dulu 2019, dan itu setiap fundamental yang mengarah tentang ketidakpastian ekonomi, orang itu akan lebih fokus ke emas ya. Cuman untuk di market emas ini kita juga tetap harus waspadai mengenai koreksi. Jangan sampai tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan yang dimana ada perdamaian dunia lagi. Untuk teman-teman hindari untuk beli gold jika terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Tapi kalau untuk sejauh ini fundamentalnya masih kuat untuk naik, masih ada banyak berita-berita seperti yang kita tahu COVID ini masih jalan, berarti harga emas ini masih akan kuat naik ya. Terlebih lagi untuk yang sekarang kan ada namanya krisis bahan bakar atau krisis minyak ya. Jadi bahan bakar tuh naik di seluruh dunia dan itu bisa menyebabkan yang namanya inflasi ya. Jadi itu juga berpengaruh sama ekonomi. Makanya kenapa emas ini dalam beberapa tahun terus menerus setiap tahun pasti ada selalu masalah-masalah yang terjadi di global. Makanya kenapa emas juga makin lama makin menguat ya. Jadi nggak ada belum ada kepastian harga ini akan turun atau menjadi tren turun, karena juga kita tahu yang teman-teman yang ikut aktif lihat berita belum ada kepastian tentang di global ini mengenai COVID selesai ya, atau mungkin perang Ukraina ini selesai, malah yang kita lihat selalu makin panas ya, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Om Dimas ya. Kita lanjut lagi di user Zoom. Wah, ada user Zoom. Oke, silakan dibaca mungkin Novi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan selanjutnya, Coach, gimana kalau sudah terlanjur hold posisi tanpa SL? Sudah averaging juga, lama-lama switching tanpa cut loss, malah jatuhnya kuncian ujung-ujungnya. Lama-lama cut semua tanpa mendongkrak ketahanan dana. Itu gimana, Coach? Oke, udah terlanjur hold posisi, ini posisi pasti posisinya buy dong ya, nggak mungkin sell, karena kalau hold posisi sell pasti profit ya. Oke, gimana udah kalau misalkan udah terlanjur? Oke, kembali lagi yang mungkin saya sampaikan sama teman-teman, selama Anda belinya itu adalah di area support, Anda sebenarnya nggak usah terlalu khawatir gitu ya, karena itu area udah masuk area support itu besar kemungkinannya akan kembali lagi, apalagi kalau misalkan teman-teman bukan averaging. Yang jadi kendala adalah ketika teman-teman melakukan hold dengan kondisi panik. Biasanya ini misalkan ya, ini terjadi kita beli dan itu adalah di area ujung-ujung atas. Misalkan seperti ini, saya kasih gambaran ya. Ini dari pengalaman saya, teman-teman juga bisa sama, bisa juga tidak sama ya. Nah, saya kasih gambaran. Kadang kita belinya di sini. Ya, di area ini kita belinya nih. Ya. Di sini juga kita beli. Padahal sebenarnya area-area ini adalah sudah masuk ke area resisten. Ya, jadi kalau misalkan beberapa hari yang lalu teman-teman lihat marketnya ini udah masuk ke area resisten, usahakan ya jangan ada posisi pembelian di area resisten. Meskipun itu adalah breakout resisten. Ya, karena ada juga banyak yang mentor-mentor sampaikan kalau udah break Pak untuk resisten kita bisa buy karena akan lanjut ke resisten 2, ya belum tentu. Banyak kok di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya kasih lihat teman-teman ya. Di sini coba saya kasih lihat. Ini bentar. Hilangkan dulu. Nah, ini hasil teman-teman saya hapus juga supaya lebih terlihat ya. Oke. Kita mungkin lihat di nih ya, tanggal 5 Mei. 5 Mei itu masuk ke resisten 1, naik lagi resisten 2, dan ini sudah tembus juga ke atas ya. Ini banyak juga yang ketika tembus seperti ini orang ambil buy. Dan itu arahnya di ujung. Katanya Pak kalau misalkan udah tembus resisten 2 ini mau resisten 3 ya, belum tentu seperti ini. Ya, begitu juga kalau misalkan kita lihat di tanggal mana nih? Ya. Tanggal
ini ya, tanggal 2. Udah masuk support 2, kita ambil buy ya. Sell di sini, areanya targetnya di sini ya, nggak sampai marketnya udah naik ya. Begitupun juga misalkan Anda sudah masuk di sini ya, yang paling parah itu tanggal 29 April. 29 April karena marketnya udah naik, ini udah tembus support 1, support 2, kayaknya mau naik support 3 dan naik-naik sampai hari ini. Ya market malah turun ke bawah. Jadi usahakan Anda kalau misalkan kita udah masuk ke area support, ya kita fokus untuk beli. Ya, jadi misalkan di area ini kita beli, itu harganya juga naik. Dan kalau misalkan udah masuk ke area resisten yang berwarna merah ini adalah area untuk sell. Dan ini terjemput semua. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Yang penting untuk penggunaan transaksi ya untuk posisi apalagi kalau misalkan kita mau averaging. Tapi kalau udah terlanjur Pak gimana? Oke. Ini benar ya, untuk terlanjur ini nanti kita bahas. Sudah averaging juga lama-lama switching tanpa cut loss malah jatuhnya. Oke, jadi kalau user Zoom ini melakukan switching tanpa cut loss itu namanya kuncian, bukan switching ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau switching kita lepas dulu posisinya, kita ganti, baru kita ambil posisi yang kebalikannya. Jadi jangan lupa kalau untuk melakukan switching berarti kita tetap mengarah pada satu posisi. Kalau kuncian Anda buy, Anda tidak lepas buy-nya, Anda ambil lagi posisi sell, itu namanya kuncian. Ya, jadi kalau misalkan udah kekunci gimana Pak? Ya, lama-lama cut semua tanpa mendongkrak ketahanan dana. Oke, ini paling banyak kejadian. Nah, nih hari ini kita bahas. Oke, solusi yang kita mungkin berikan, kita bisa masuk ke weekly, ya jangka panjang ataupun di monthly. Jadi kalau untuk di weekly, kita selalu fokus untuk pakai support resisten di weekly, karena weekly ini untuk jangka menengah, jangka panjang. Jadi kalau misalkan udah ke sell ya di bawah, ya, teman-teman fokus untuk lepas area sell itu, entah itu posisinya profit ataupun masih loss, itu di area support ya di bawah sini. Oke, di weekly-nya. Dan usahakan lepas posisi buy itu di area resisten mingguan. Ya, contoh misalkan ya, kita lihat di beberapa hari yang lalu. Oke, kita coba lihat di beberapa hari yang minggu yang lalu ya. Ini di beberapa minggu yang lalu ini lebih fokus ke area support. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini gimana Pak? Ya, contoh Anda ada kuncian, kunciannya Anda itu bisa dilepas di support 1, support 2. Oke, misalkan Anda lepas kuncian di support 1 nih. Terus harganya makin turun, gimana Pak? Jadi ini Anda bisa averaging di area ini. Averaging area sini, averaging di area ini. Harganya bisa koreksi sampai di atas, Anda bisa ambil posisi BP, ya, break even, dan seterusnya. Dan perlu diingat, nggak setiap minggu berturut-turut itu akan kena support semua. Ini akan gantian, ya. Dan rata-rata sih biasanya untuk pergantian arah itu atau pergantian tren antara 4 atau 6 minggu berturut-turut itu Anda harus perhatikan. Ya, contoh saya kasih lihat gambarannya. Misalkan di sebelumnya ya, ini lebih fokus ke resisten karena memang trennya lagi naik. Ya, jadi resisten kita lepas dan ada pada waktunya juga harganya akan ke support. Oke, sekarang kita hitung untuk yang hari sekarang dari tanggal 18 April itu marketnya cenderung turun dan ini 1, 2, 3, 4 minggu berturut-turut. Oke, dan ini besar sekali potensinya untuk di minggu ini market bisa naik sampai di resisten 1. Jadi kalau misalkan udah masuk resisten 1, resisten 2, itu adalah saatnya Anda untuk lepas posisi pembelian. Kenapa senyum-senyum? Ada posisi buy di atas. Tanggalnya 19-13. Kok kita yang senang gitu ya. Ya, tetap ya planningnya kalau misalkan kita pakai hold atau teman-teman menggunakan averaging ya tetap kita yakini marketnya ini satu arah. Oke. Dan ini penting untuk teman-teman jangan panik dalam trading. Teman-teman wajib memiliki yang namanya referensi yang banyak dalam teknik yang Anda gunakan. Misalkan support resistance seperti ini kita bisa ukur sampai 100 kali ke belakang. Semuanya historinya ada. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir harganya turun seperti apa. Dan kemungkinan sih untuk di pekan ini kemungkinan terjauhnya bisa turun dulu. Jangan senang dulu ya, terjauhnya sampai di harga 1821. Kemungkinan terjauh. Kenapa matanya bulat? Ya.
Tapi kemungkinan bisa turun sampai di sini, kemungkinan juga bisa naik sampai di resisten. Jadi kalau gimana Pak, kalau misalkan harga turun sampai support 2, gimana? Gimana dong kalau turun sampai support 2? Kita beli lagi lah gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita beli, di sini kita beli lagi. Ya, tinggal teman-teman perhatikan ya, teman-teman mau pakai jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek nggak usah lihat yang jangka panjang atau pakai weekly, pakai daily aja. Ya, daily kan itu bisa lumayan tuh, kayak misalkan ya kemarin, ini saya tampilkan ya di hari kemarin, itu udah profit ya kemarinnya. Nah ini, support 1 turun ya, support 2 kena, naik lagi nih kencang nih sampai hari ini tuh. Ya, jadi kalau misalkan Anda sudah masuk support 1, support 2 beli lagi lebih banyak. Oke, jadi nanti saran saya untuk user Zoom, kalau misalkan akunnya sudah balik lagi ya atau udah bagus lagi kembali, pertimbangkan ketika udah masuk area support ya kita fokus buy ya, jangan sampai Anda panik mengenai fundamental yang dimana tiba-tiba ada ini ya, kadang seperti itu ya, fundamental tuh bikin banyakkan akun itu berantakan. Jadi memang sudah masuk area support karena ada berita ini, berita itu, ada isu ini, ada isu itu, tiba-tiba kita panik, akhirnya kita sell di ujung bawah. Oke, dan kalau misalkan udah panik sell di ujung bawah, biasanya market naik. Kita panik lagi, buy lagi di ujung atas. Begitu terus sampai lebaran haji. Ya. Oke, aman ya. Jadi untuk user Zoom, saya sarankan untuk pakai support resistance weekly ataupun monthly ya. Kalau untuk monthly gimana Pak? Jadi kalau untuk monthly bulan ini ya, di bulan Mei ini masih ada di area dekat-dekat support ya, belum masuk area support ya. Pertimbangkan mungkin di area 1847 untuk hold buy. Ya, 1847 ataupun mungkin paling terjauh 1798 ya. 1797 1798 itu bisa untuk hold buy banyak-banyak itu boleh. Oke. Nah itu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Dari Vika Indah Sari. Silakan mungkin Ismi. Coach mau tanya, kalau gold sekarang kan dia masuk kategori masih mahal atau sudah murah? Oke, Coach mau tanya gold sekarang udah, oh ya udah murah nih. Ya tadi kita udah bahas nih. Ini udah masuk, saya masuk lagi di weekly ya. Untuk di pekan ini, di minggu ini, market emas itu masuk di area murah. Ya, udah masuk di area murah pada harga kemarin malam ya 1852 udah harga murah. Jadi kalau misalkan Anda yang pakai support resisten mingguan yang kita share, itu Anda sudah profit sekitar 12 poin. Sorry. Satu lagi. Nah, ini 13 poin. Ya, yang menggunakan weekly. Dapatnya di mana sih, Pak? Untuk yang seperti ini ya dapatnya itu bisa didapat di toko-toko terdekat. Salah. Ya, Anda bisa dapat di Telegram kita yang kita sering kirim ya di grup trading like a pro. Ada yang weekly ya, itu kita bikin yang seperti ini. Jadi weekly itu sudah di 1852. Ya lah 1852, harga sekarang sudah masuk ke area ke area 1862. Jadi kurang lebih udah profit itu 10 poinan kalau misalkan ambil support 1 untuk di weekly. Ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Ya. Jadi untuk support 1, support 2 ya kurang lebih ini lebih simpel lah ya dibandingkan kita pakai technical A, technical B, technical C dan seterusnya. Nah itu. Oke. Kita masih ada waktu lagi mungkin ya sekitar 15 menit lagi ya pada hari ini. Jadi mungkin ada mau tanya silakan lagi bertanya ya, atau mungkin dari Ismi, dari Novi silakan. Sama-sama masih ada pertanyaan lagi. Ada? Biasa? Pertanyaannya kan kadang itu kita sebenarnya kan di ini kita nggak setiap saat mengecek HP. Apakah misalnya ada signal untuk transaksi buy, tapi kita lihatnya beberapa minggu kemudian itu sudah harga 2 poin lah atau 3 poin dari signal yang diberikan. Terus kan juga ada TP kan, ada TP. Kita buka dulu nih. Oke, yang mana sih yang dimaksud ya? Yang mungkin dimaksud itu yang VIP ya. Jadi VIP yang seperti ini. Ya, jadi VIP ini kita berikan ya untuk di membernya kita. Signal kalau profit kita tulis profit, taking profit ya. Kalau loss kita juga tulis loss. Jadi ya kita
apa adanya aja gitu ya. Kalau loss ya loss, ya kalau profit ya profit ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ya, sampai hari ini setiap bulannya kita signalnya ini bisa profit ya, tinggal konsisten aja gitu ya teman-teman menggunakan SL untuk di signal. Oke, lanjut ada gimana? Apa misalnya ada signal untuk 18.52 untuk buy di 54. Ya, 54. 54. Terus kita beberapa menit kemudian baru kita cek HP. Oke. Jadi itu harga sudah naik sekitar mungkin 3-4 poin. Oke, udah naik nih. Iya. Telah buat signal. Iya. Oke. Jadi apakah kita bisa TP-nya itu 4 poin juga dari signal yang diberikan? Oke, jadi kekurangannya signal ini memang adalah teman-teman harus on di apa ya namanya di layar handphonenya kalian ya, karena signal ini akan, kalau kita sebut namanya buy now ya, jadi kita nggak pakai buy limit. Kalau untuk buy limit itu menggunakan yang seperti ini ya, support resistance bisa buy limit. Tapi kalau untuk signal ini kita menggunakan yang namanya indikator teknikal yang lain ya. Dan ini kalau misalkan ada apa yang namanya ada signal, ini akan kita langsung berikan gitu. Dan cara penggunaannya seperti signal yang kita berikan di VIP signal adalah teman-teman tinggal pantau saja setiap 30 menit sekali. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, setiap signal itu pasti saya kirim antara 8.31, ya, kemarin ada jam 7.01, jam sebelumnya lagi 6.01, ya, sebelumnya lagi ada jam 3.59 atau hampir jam 4 sore ya. Sebelumnya lagi ada jam 11.29. Jadi setiap kelipatan 30 menit sekali, teman-teman bisa cek handphonenya. Karena saya menggunakan time frame M30 dalam menggunakan signal di VIP signal. Jadi untuk jangan sampai saya tiba-tiba lagi ibadah atau tiba-tiba saya lagi masak ada pemberitahuan, saya nggak tahu. Jadi patokannya saya adalah signal ini akan kita kirimkan setiap 30 menit. Ya, jadi teman-teman bisa cek HP-nya setiap 30 menit mendekati jam 5 atau jam 5.30 atau jam 4.30, teman-teman bisa cek dulu apakah ada signal di hari itu atau enggak ada. Oke. Jadi kalau misalkan terlambat gimana, Pak? Jadi kalau terlambat misalkan harganya masih di bawah harga buy-nya ini masih oke lah. Ya, selama jangan sampai udah masuk area taking profit ya udah baru take entry, ya berarti resikonya sangat besar. Apalagi kalau udah masuk TP4 ya, Anda baru buy di situ, itu jangan entry, itu udah selesai guys. Seperti tadi pagi ya, tadi pagi kita ada signal jam 8.31 kita suruh buy, udah masuk taking profit 100 pips ya, atau 10 poin 1864 ya, udah taking profit, jangan buy di situ guys. Itu udah terlalu mahal gitu, untuk signalnya kita. Ya, kurang lebih seperti itu Nov. Jadi kalau misalkan harganya 1850, 1853, oke lah, bagus banget untuk beli. Tapi kalau terlambatnya udah masuk taking profit 2 ya hati-hati aja di situ. Ya, jangan sampai terburu-buru. Lebih baik kalau terlambat seperti ini, lebih baik kita pakai yang ini, yang harian, ya. Nah, ini. Harian ini bisa pakai juga kalau terlambat ya. Nah, itu. Jadi ada dua pilihan yang bisa kita pakai. Kalau misalkan Anda tidak ada waktu untuk cek HP, Anda bisa pakai buy limit di area ini ya, baik 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Sell 0,1, 0,2 dan seterusnya. Oke, saya rasa sih nggak akan terlalu berisiko untuk tradingan kita. Ya. Oke, mungkin masih ada lagi yang tanyakan, silakan ya. Atau mungkin ada Novi Ismi yang mau disampaikan atau ada pengalaman-pengalaman menariknya dalam trading. Oh, ada Reta nih. Nah ini, kita coba isi. Nov, tanya. Pertanyaan selanjutnya itu coach keluarkan signalnya. Coach keluarkan signalnya berapa kali dalam sehari atau berapa kali dalam seminggu? Oke, jadi signal ini kita pakai ya. Ini banyak juga yang tanya sama saya, Pak, kok signalnya ada kadang 1 kali, kadang 2 kali ya. Ini perlu kita tahu bahwa signal yang kita kirim itu berdasarkan teknis atau indikator. Jadi pasti akan kita pertanggungjawabkan dan nggak asal-asalan kasih signal, nggak sesuai dengan feelingnya kita. Kita kayaknya mau kasih 10 deh, 5 atau 3. Jadi kalau misalkan signalnya ini sudah ada signal, ya mungkin kalau untuk yang saya pakai ini adalah RSI. Jadi kalau RSI-nya sudah ada konfirmasi sell, berarti kita keluarkan. Ya, tapi kalau misalkan signal RSI-nya nggak ada pada 1 hari, berarti nggak ada signal di hari itu. Karena soalnya kita akan pertanggungjawabkan juga sama teman-teman trader yang lainnya. Ya, jadi nggak sesuai dengan feelingnya kita, nggak kayaknya ini kayaknya mau naik, kayaknya mau turun gitu ya.
Karena kita juga akan evaluasi, kita juga akan analisa, dan kita juga akan pertimbangkan, kita juga pasti cek historinya, apakah sudah layak untuk buy, apakah sudah layak untuk sell. Jadi kalau belum ada signal, kita nggak akan kirimkan. Meskipun harganya sudah oke, naik banget tuh ya. Tapi kalau belum ada konfirmasi, belum ada signal, berarti kita belum siap entry di situ. Soalnya kalau misalkan harga sudah naik, kemungkinan kan masih bisa naik lagi. Nah, itu kita pertimbangkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Rita ya. Jadi kalau satu hari berapa kali ya? Idealnya sih satu hari kadang bisa satu ya, dan juga bisa paling banyak sih 4 kali ya. Dan itu kalau misalkan 4 kali biasanya kalau misalkan terjadi harga turun terus seperti kemarin ya, itu kita lakukan recovery ya. Jadi untuk teman-teman yang udah cut loss, jangan khawatir ya, kita masih bisa recovery. Misalkan kita ambil signal yang seperti ini ya, seperti kemarin misalkan ya, 9 Mei jam 11.29, jam setengah 12 itu kita ada signal dan itu kena rugi, turun sampai 50 pips atau 5 poin kerugian. Signal kedua kita beli kembali dan ini sudah masuk taking profit 1, masuk lagi signal lagi kemudian di jam 6 sore tapi kena SL. Terakhir itu malam kita keluarkan signal jam 7 malam buy 1859 dan ini udah profit semua. Ya, jadi untuk teman-teman yang udah terkena cut di sini, kena di sini teman-teman bisa recovery. Nah, jadi kalau misalkan penggunaan signal seperti ini, Anda bisa menggunakan money management transaksi pertama 0,1. Kalau terjadi loss, Anda bisa pakai 0,2 di transaksi kedua. Kalau loss lagi, Anda bisa menggunakan transaksi 0,3 di transaksi ketiga. Dan keempat, Anda bisa pakai 0,4 ataupun satu lot di area signal keempat. Idealnya kalau untuk di signal kita paling banyak sih biasa rata-rata ada sekitar paling banyak sih 3 kali berturut-turut itu kena SL. Keempat itu biasa udah profit. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk teman-teman. Jadi perhatikan juga money manajemennya. Kalau misalkan terjadi resiko ya, di signal ini kita pakai SL 5 pips atau 5 poin, tapi taking profitnya Anda bisa pakai 1/2, taking profit bisa sampai 10 poin seperti itu. Ya. Semakin besar lot juga yang Anda gunakan untuk recovery, semakin cepat juga akun Anda bisa tercover. Ya. Oke, itu aja mungkin. Oke, ada dari Ismi, mungkin dari Novi ada pengalaman nggak menarik tentang trading support resisten yang kamu tahu gitu ya? Gimana? Apa tipsnya ya? Oke, jadi kita tutup ya pada hari ini dengan pengalaman-pengalaman menarik ya, atau tips dari teman-teman trader kita. Ada Ismi dengan Novi ya. Mungkin dari Ismi dulu, apa tips untuk yang kamu mau sampaikan sama teman-teman trading itu ya, dari pengalaman kamu? Apa yang kamu mau sampaikan? Kalau saya coach itu lotnya jangan lebih, usahakan 0,1, dalam sehari itu saya biasa 0,1 itu 3 kali dalam sehari. Oke, jadi tips dari saran dari Ismi adalah jangan sampai overload. Ya. Nah, pakai paling kecil dulu, misalkan apalagi untuk Anda yang pemula. Tapi kalau udah lama-lama ya kadang juga ada yang saya mau yang besar apa ya. Kadang naik jadi 0,2, 0,3. Gitu ya. Oke, jadi sarannya tetap perhatikan money manajemennya. Ya, kalau misalkan dana Anda terbatas, gunakan lot yang kecil. Tapi kalau modalnya Anda besar juga ya silakan Anda pakai money manajemen, dan jangan lupa nanti bisa dihitungkan berapa lot maksimal yang Anda bisa pakai. Ya, dan usahakan posisinya itu clear dulu baru ambil posisi lagi kalau misalnya ada lagi signal. Oke, ya. Jadi sarannya usahakan clear ya untuk di Ismi gitu. Oke. Ya, supaya jangan sampai Anda begadang gitu. Ya. Oke, silakan di Novi ada pesan nggak atau tips untuk teman-teman trading yang lainnya? Maksudnya dari pengalaman pribadi ya, jangan kompromi market. Ya. Ini pengalaman ya. Apalagi kalau udah pasang TP. Betul nih. Oke, ini mungkin penting ya untuk teman-teman. Pesan dari Novi adalah jangan sampai Anda terlalu pantengin market. Apalagi Anda yang udah pasang SL dan Anda sudah pasang TP, ya. Tuh kalau udah kena SL, teman-teman harus tahu. Kalau udah kena SL, udah selesai, rugi gitu ya. Kalau kena TP juga ya udah untung. Anda pantau ataupun Anda tidak pantau, kalau harga udah sampai di situ udah
Ya, nggak mungkin dong kalau misalkan Anda pantau harganya tiba-tiba takut gitu ya, tiba-tiba oke saya kena TP gitu ya. Enggak juga guys ya. Jadi apapun pending order yang Anda pakai, sebaiknya Anda jangan pantau. Jangan terlalu sering pantau ya. Ini tips dari Novi dan tips dari saya juga ya. Semakin Anda pantau marketnya, ini hati-hati ya, maka godaan Anda untuk melakukan kuncian itu semakin besar. Apalagi pada saat malam hari, betul ya? Tiba-tiba ada berita NFP, ya Anda udah buy nih, NFP-nya malah buruk nih. Wah, kayaknya NFP-nya mau bikin harga emas turun. Kayaknya saya sell dulu nih, ya. Padahal kan planningnya mau averaging ya, tapi karena ada berita lagi, sering dipantau, lihat di market, ya akhirnya sell di bawah, buy di atas, ya. Padahal kan bisa averaging, kon, gitu seperti itu. Oke. Itu aja ya mungkin dari teman-teman kita pada hari ini mengenai support dan resisten. Mudah-mudahan teman-teman dapat banyak pengalaman dari webinar kita pada hari ini. Mungkin kita tutup ya untuk Novi. Thank you untuk Ismi sama Novi pada hari ini temenin kita webinar untuk sharing-sharing mengenai technical support resisten dan money management juga sama teman-teman trader semua. Oke. Akhiran kata kita akan tutup webinar kita pada hari ini, sampai ketemu di besok ya. Jadi setiap hari akan kita lakukan webinar, mungkin antara sore ataupun mungkin malam, nanti akan kita informasikan tergantung dari waktu yang kita ada ya. Jadi untuk teman-teman juga yang nggak sempat saya temuin, kita bisa sharing di sini, nggak perlu saya ke tempat Anda guys, kejauhan ya. Apalagi mungkin yang Anda ada di daerah, ini banyak sekali kemarin panggilan, Pak boleh nggak ke daerah sini, daerah itu ya. Padahal kan sebenarnya kita bisa ketemu lewat sini. Ya, ada juga yang mungkin teman-teman kemarin yang bilang, kok Pak Doni cuekin saya. Ya, bukan saya mau cuekin Anda gitu ya. Anda bisa lihat nih, ini banyak sekali chat yang masuk ya, entah itu dari Telegram, ada dari email, ada juga dari WhatsApp, ada juga dari media-media sosial yang lain. Itu agak kesulitan juga untuk saya bisa lihat ya, apalagi kalau misalkan chat Anda itu tenggelam gitu ya. Soalnya saya nggak ajar mereka untuk berenang. Oke. Akhiran kata kita tutup webinar kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk teman-teman semua. All the best. Salam cuan ya. All the best semua.